Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering keluar di UP bagian kepribadian ya. Ini soal yang saya dapat dari grup UP Matematika di WA dan Telegram. Tapi kalau untuk kepribadian biasanya di semua jurusan bisa aja soalnya ada ya. Jadi ini berlaku untuk, sepertinya sih berlaku untuk umum ya, semua jurusan untuk kepribadian. Oke, kita langsung saja untuk soal nomor 1. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour keluar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17.00, karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? Oke, di sini pilihan gandanya bisa dibaca sendiri ya supaya menghemat waktu. Sini jawabannya adalah yang B ya. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Alasannya karena dengan pertimbangan akan sensitif bila mana kita sendiri yang menyarankan kepada beberapa guru untuk tetap masuk. Sepertinya memaksakan kehendak sendiri. Intinya kita tetap masuk ya. Oke, itu baik untuk nomor 2. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah sini kata kuncinya mengkoordinasikan ya. Mengkoordinasikan, berarti jawabannya yang mengkoordinasikan juga nih ya. Oke, yang tadi jawabannya yang B, yang ini jawaban yang A. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 3. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang sanitari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan memberikan memberitahu. Yang E, membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Alasannya prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Oke, lanjut ke nomor 4. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Di sini kebersamaannya. Oke. Di sini jawabannya adalah yang B, bersama seluruh kompeten sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Alasannya karena guru saja tidak cukup dan harus didukung keluarga sekolah dan menjadi tauladan. Oke, nomor 5. Terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda yang B ya, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Oke, alasannya proses pembelajaran efektif kalau dari pernyataannya, karena guru tidak sekedar memantau tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Baik, untuk nomor 6. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah karena ini atasan ya, kita menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Oke, karena itu atasan kita ya, tidak boleh melawan. Oke, nomor 7. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampah pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu
satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang lakukan sebagai guru? Jawabannya adalah membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Ya. Baik, untuk nomor 8. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon yang sekolahnya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada pendaftarannya kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang Anda lakukan? Menerima calon masukan. Yang E ya, membahas dan merawat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil oleh kesepakatan rapat. Baik, untuk nomor 9. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggara pendidikan di sekolah adalah yang A. Masyarakat memilih potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Alasannya sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Itu jawabannya yang A. Next, nomor 10. Oke, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour. Oh, ini udah ya. Kita masuk tadi ya. Salah satu nomor 1. Oke, nomor 11. Suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antar saudara berkaitan harta warisan. Hal apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya yang B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. Alasannya serahkan kepada pihak yang berwenang karena lembaga hukum lebih memahami ya. 12. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Jawabannya yang A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Alasannya karena dalam memberikan penilaian itu harus objektif ya, jangan subjektif. Oke, next. Nomor 13. Ada gejala beberapa siswa Anda yang cenderung LGBT. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Mengajak bicara siswa tersebut supaya tidak terjerumus. Yang B. Oke, nomor 14. Dalam perjalanan sekolah Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif Anda di pihak benar, tetapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak dibawa di rumah sakit karena alasan biaya. Hal apa yang Anda lakukan? Adalah yang A ya, mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. Ya, kata kuncinya segera membawa ke rumah sakit karena itu darurat ya. Oke, nomor 15. Pada obrolan ringan di ruangan guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Apa pendapat Anda? Yang jawabannya yang D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Alasannya baik buruk seorang itu dipengaruhi dari keluarga dan masyarakat. Intinya didikan orang tua. Oke, next. Nomor 16. Dalam satu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang Anda lakukan? Yang A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Ini alasannya, menurut saya guru perlu meluruskan terlebih dahulu pandangan siswa terkait perbedaan suku, baru setelah itu mereka dapat menerima dan bekerja sama. Oke, nomor 17.
Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai rancangan program pembelajaran guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun pada waktu yang sama Anda ditugas oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan kelas 1, 2, 3 yang harus diselesaikan segera mungkin. Hal yang Anda lakukan setelah menjadi pengganti guru adalah yang berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin. Kata kuncinya sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin dengan mengatur jadwal bagi RPP menyelesaikan rencana kunjungan lapangan. Oke. Jawabannya nomor 17 adalah yang E. Oke, next. Nomor 18. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah yang E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku. Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Alasannya, selain melaksanakan tugas secara mandiri yang sesuai dengan tupoksi kita juga harus berkolaborasi dengan teman dalam beberapa hal. 19. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan yang E. membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga melaksanakan tugas dengan baik. Karena setiap guru memiliki kompetensi yang beda-beda, jadi kita sesuaikan. Oke, next ke nomor 20. Teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain. Yang E. mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Ya, karena sebagai guru harus bisa beradaptasi dimanapun tempatnya. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? Jawabannya yang A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan peserta didik, menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya berdasarkan informasi. Alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah yang E. melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Dalam sebuah ceramah tentang pencegahan korupsi, sebagai narasumber Anda ditanya peserta ceramah apakah Anda setuju jika koruptor kakap dihukum mati. Jawaban Anda adalah yang E. Koruptor kakap sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat terasing, misalnya di Nusa Kambangan. Oke, nomor berikutnya, next. Ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama sebagai guru. Apa yang harus Anda lakukan? Bertanya yang E ya, bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda, yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahaminya. Oke, next, 25. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? Setuju karena sudah merupakan kewajiban dan menyelesaikan tugas ya. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa, raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? Yang C. Menghukum siswa terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya, karena pemilihan kata yang tepat untuk guru bukanlah hukuman atau sanksi, tapi lebih menggunakan kata pembinaan ya. 27. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatih siswa tersebut, namun Anda tidak memiliki waktu luang untuk melatih. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa adalah yang E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Kayak ada motivasinya dan ada niat untuk membimbingnya. Oke, nomor 28. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Jawabannya yang E, semua terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sehingga masih ada energi dan tenaga untuk
tugas berikutnya. Alasannya karena sebaik-baik rencana mengerjakan sesuatu adalah perencanaan yang baik. 29. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? Setuju karena sikap mudah menyerah akan mempengaruhi kinerja. 30. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran, kata tips sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Yang B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. Alasannya diketahui, masa sudah diketahui berarti guru sudah melakukan tatap muka kepada siswa yang bersangkutan. 31. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Jawaban yang E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Alasannya semua sudah menjawab dan belum tentu jawaban yang berbeda itu salah. Kalau saya akan menjelaskan jadi siswa tahu yang mana benar, yang mana yang salah. 32. Menurut Anda sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah? Jawabannya yang E. Rajin beribadah disertai dengan sikap dan perilaku proaktif menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku keteladanan. Oke, next nomor 33. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar ini udah ya pembinaan tadi. 34. Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk menyelesaikan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas belajar. Jawabannya yang A. Oke, next 35. Salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, apa yang harus dilakukan? Melanjutkan ke jenjang sarjana atau sederajat ya. 36. Suatu ketika hasil yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Sudah menahan diri? Ada beberapa gejala siswa yang Anda sudah mengajak bicara? 38. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya akan bercerai. Sudah juga mendengarkan ya yang A tadi. Nah, 39. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik. Udah menyarankan udah belum ya? Kita baca dulu. Kakinya cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tangisnya anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak menunjukkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Yang C. Menyadarkan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri, mau sekolah lagi untuk masa depannya. 40. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu mampu memahami perbedaan pendapat. 41. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial. Ketika memiliki studi lanjut SMA, namun orang tua berkukuh agar anaknya memilih permintaan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, yang merasa tidak mampu jadi studi lanjut di kedokterannya dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Bisa D, bisa E ya. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi sebagai bahan diskusi dengan agar orang tua memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa Anda, mendiskusikan bersama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Saya lebih ke E ya. 42. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sama guru pribadi yang mencerminkan saya adalah orang yang terbuka. Kata kuncinya itu. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika masuk Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-temannya lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang harus Anda lakukan? Yang E. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya berpuasa. 44. Sebagai seorang guru seringkali merasa waktu yang terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya sebagai berikut. Jawabannya adalah yang D. Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun ada beberapa hal masih belum bisa dilakukan dengan lebih baik. Oke, the last number question.
Ya, last question. Anda sedang makan di kantin sekolah dengan teman sebagai guru. Beberapa siswa Anda selalu mengajarkan para siswa untuk menghormati makanan dengan cara menghabiskannya sesuai dengan ajaran agama. Kebetulan masakan yang disajikan sama sekali membuat Anda tidak berselera. Apa yang Anda lakukan? Berbohong, menjelaskan, tidak perlu menjelaskan. Jawabannya yang E ya. Tadi ada kata dengan cara menghabiskan sesuai dengan ajaran, menghabiskan makanannya. Ini ya. Oke, dari sini jawabannya memaksakan diri untuk menghabiskan makanan bagaimanapun rasanya. Oke, itu semua Bapak Ibu ya. 45 soal kepribadian. Baik, ini jawaban versi saya ya. Kalau nanti ada jawaban lain silakan kita sini sama-sama belajar. Oke, itu aja. Silakan like, comment, subscribe, di share. Siapa tahu teman-temannya ada yang membutuhkan video ini. Subscribe-nya gratis kok ya, tidak bayar ya. Semakin banyak subscribe semakin semangat kita upload video lagi. Kurang lebih mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.